Kalian pikir punya kakak laki-laki menyenangkan? Messi tidak setuju. Dia juga punya kakak perempuan. Dia tidak pernah merasakan kedamaian. Dia berharap punya kamar sendiri. Kedua kakaknya tidak tahu kalau sudah membuatnya kesal. Mereka harus lakukan sesuatu. Jika bisa membuat mimpinya menjadi nyata, itu akan bagus. Memang tidak mudah, tapi mereka bertekad untuk menyemangatinya. Ayo buat kamar rahasia untuk adik kecil kita. Molly dan Nick sudah siap bekerja. Pertama, singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Membuat telur dadar harus memecahkan beberapa telur. Mereka mengerjakan dengan sangat serius. Kerja yang bagus. Tidak lama lagi mereka pantas dapat penghargaan kakak terbaik. Setidaknya mereka berpikir begitu. Nick bisa membaca cetak biru ini, iya kan? Dia hanya perlu mencari tahu mana bagian atasnya. Dia berhasil. Dia akan dapat es krim. Hei Nick, itu salah. Dia sudah lakukan yang terbaik dan berkat Messi, dia punya kuku warna biru. Jangan marah, dia hanya ingin bermain. Jadi bermainlah dengannya. Okay, go. Apa yang bisa dipakai untuk memasang paku? Itu pertanyaan yang rumit. Bisakah kalian bantu kami? Tulis jawaban kalian di komentar. Sepertinya Nick terlalu percaya diri dengan kemampuan konstruksinya. Jika bukan karena Molly, dia pasti sudah terjebak di bawah tumpukan balok. Messi berhak dapat yang terbaik. Para putri Disney pasti akan merasa sangat iri. Kastil ini punya jendela dan Tuan Putri. Sekarang Nick ingin menembaknya dengan panah. Itu berbahaya. Kita tidak perlu gunakan kekerasan. Kau harus berpikir dengan kreatif. Bagaimana kalau kita mengecat kastil Messi dengan warna kesukaannya? Molly harus menebak warna kesukaannya. Kakak yang baik pasti tahu. Mungkin ini? Iya, tapi wajah Nick menjadi kotor. Dia sangat berantakan. Kita harus bantu dia. Molly terlalu serius membersihkan wajahnya sampai menghapus beberapa bintik merah. Dia lupa kalau kakaknya berambut merah. Untungnya hidungnya masih ada. Itu canggung. Ayo pelajari cetak birunya lebih dalam. Ada perosotan di sini. Kita harus mencarinya. Nick mempunyai ide. Bagaimana kalau pura-pura jadi pegawai taman bermain air dan mencuri perosotan? Dia berhasil. Messi akan punya perosotannya sendiri. Wow, kastil ini bahkan lebih baik dari yang dikira. Ayo buat jendela di menara. Terlihat sangat keren. Messi pasti akan senang mengawasi kesatria berbaju zirahnya. Kastil ini sangat bagus sampai Molly dan Nick ingin tinggal di sana. Jendela ini butuh tirai. Nick punya ide. Topi pesulapnya dipenuhi dengan kain tulle. Tirainya sudah selesai. Messi pasti suka. Apalagi jika kita bilang dari mana tirai itu. Ups, ini rahasia tipuannya. Ini gaun pesta dansa milik Molly. Membangun rumah itu memang sulit. Nick butuh batu bata. Dari mana dia dapat itu? Oh, tetangganya kehilangan dinding. Tapi Nick dapat batu bata. Molly punya batu bata warna pink. Nick memang sangat aneh. Waktunya untuk bekerja. Membuat penampakan luar memang penting. Dindingnya harus kuat untuk melindungi putri kecil kita. Nick harus minta maaf pada tetangganya dan kembalikan batu batanya. Katanya tetangga itu sangat berbahaya. Nick sudah berubah menjadi lebih baik. Benarkah itu? Dia tidak pakai tipuan yang murahan. Messi tidak membantu kakak-kakaknya. Dia hanya ingin mengganggu. Dia ingin Molly dan Nick memahami tentang dirinya. Tapi mereka melakukan semua ini untuknya. Kita harus alihkan perhatian. Bagaimana kalau suruh dia memilih biji-bijian? Itu membuat Messi sibuk beberapa jam. Dia akan merasa bosan dan tertidur. Sekarang teruskan pembuatan menaranya. Kastilnya dibuat sesuai dengan model. Harus sama dengan keinginan Messi. Menara harus ada 2.
Nick adalah anggota klub penyihir di sekolah. Gurunya yang membuat clowningannya. Menara sudah jadi, kerja yang bagus. Tapi tunggu, Nick menyadari kalau menaranya terbalik. Tunggu, tidak, dia hanya linglung. Ternyata dia terbalik melihat cetak birunya. Sepertinya Molly sudah memikirkan sesuatu. Kita membutuhkan tangga. Tangganya ada satu, tapi harus mengecatnya. Nick memang benar-benar curang. Dia juga harus mengabulkan keinginan Molly. Dia tidak paham satu-satunya buku yang dibacanya. Dan dia juga tidak memahami apapun juga sekarang. Adiknya terlihat sangat berbeda. Atau mungkin catnya beracun. Cukup berhalusinasinya. Sekarang kerjakan kastilnya. Tangganya sudah selesai. Mereka melakukan pekerjaan bagus. Tapi Nick terbawa suasana. Dia merencanakan sesuatu. Wow, mengejutkan sekali. Bunga dan burung memang sangat sempurna untuk putri. Kita harus gunakan sesuatu yang lebih nyaman. Seberapa kuatkah kastilnya? Kita sudah melupakan bagian dalamnya. Hanya stiker ini yang terlihat bagus. Kita harus perbaiki. Nick akan cari sesuatu yang bagus dari kamarnya. Tapi dia hanya mengambil barang apapun yang dilihatnya. Seperti apa penampakan kamarnya? Molly akan mengambil sesuatu dari kamarnya. Dia punya banyak barang yang cocok untuk kastil. Kita bisa gunakan semua. Ini harus ditaruh di mana ya? Ayo kita lihat. Itu terlihat bagus, tapi Molly orang yang perfeksionis. Dia tidak suka ada sudut kosong. Nick bisa perbaiki. Di kamar orang tua kita ada sandaran kaki yang dipakai ayah. Tidak lagi sekarang. Barang ini cocok untuk menggantikan sandaran kaki ayah. Dan kita tambahkan pita. Sekarang baru sempurna. Mainan Messi berserakan di lantai. Itu tidak bagus. Nick bersantai di tempat tidur gantung. Tapi benang-benang ini tidak menahan apapun. Kecuali Nick. Maaf, kami butuh ini. Berhentilah istirahat. Waktunya bekerja. Molly buat jaring ini untuk menyimpan mainan. Sekarang ada tempat penyimpanan sendiri. Mainan ini juga suka dirapikan. Sekarang ayo lihat seaman apa benda ini. Tangganya bisa menahan berat Molly dan Nick. Bagaimana perasatannya? Kita siap melakukan pengujian terbang. Ini menyenangkan. Tapi Nick berbuat curang. Nick sangat menyukai trum-trum trik. Tips dan triknya memberikan inspirasi. Mereka akan menggunakan kalung ibu. Hati-hati, Nick. Dia memang bukan orang yang hati-hati. Okay. Molly harus memerhatikan langkahnya. Lantainya punya banyak jebakan atau barang-barang berguna. Itu kecelakaan yang bagus. Dia baru dapatkan banyak ide. Wow, ini lampu gantung yang sempurna. Molly tidak sabar melihat reaksi Messi saat melihat ini. Dia pasti suka. Mereka sudah bekerja keras. Nick sadar ada halaman berumput pada gambar Messi. Tapi mereka hanya punya ubin. Di mana bisa dapatkan rumput? Dari halaman tetangga. Di sana juga ada peralatan dan bahan untuk membuat pagar. Pagar milik tetangga sekarang jadi milik Messi. Mereka berusaha keras, melakukan apapun untuk Messi. Sebentar lagi mereka akan jadi kakak terbaik di dunia. Begitu halaman rumputnya siap, datang orang-orang untuk piknik. Ini bukannya taman, ini properti pribadi. Begitu juga yang ada di atasnya. Nick bisa melakukan yang diinginkannya. Waktunya untuk pergi. Kami lupa mematikan oven. Tapi mereka lupa buah-buahannya. Sekarang ini jadi piknik Nick dan Molly. Mereka berdua punya lampu dengan bola lampu pintar. Lampu itu punya 999 fungsi. Satu untuk setiap suasana hati. Sepertinya bukan yang ini. Molly ingin mematikan agar polisi tidak datang lagi. Alarm palsu. Maaf, Pak Polisi. Oh, panggilan darurat lainnya.
Sebaiknya kau melayani dan melindungi. Molly akan mencari tahu cara kerjanya. Lampu itu sangat menarik perhatian kupu-kupu. Nick ingin menangkap kupu-kupu. Oh, itukah yang dilakukannya? Dia bisa menipuku. Menurut Molly itu kejam. Tapi Nick hanya ingin menjadikan mereka sebagai dekorasi. Tidak, itu kekejaman pada binatang. Cukup buat kupu-kupu dari kertas. Cantik dan tidak perlu pakai kekejaman. Nick sudah mengambil bantal ibunya. Ini empuk sekali. Molly ingin menggunakan bantal itu, tapi Nick tidak suka berbagi. Nick suka berbuat kekacauan untuk mendapatkan yang diinginkan. Sekarang bantalnya sobek. Kita harus bagaimana? Nick harus memperbaiki bantalnya. Isiannya bisa dijadikan awan. Ini Macy. Dia membawa sekantung manik. Kita lupa kalau dia disuruh untuk memilahnya. Tapi kita sudah buatkan kastilnya. Dia pasti suka. Tapi untuk apa manik-manik ini? Nick tidak punya jawaban bagus. Tapi Molly punya. Ini untuk membuat hati. Kesukaanmu. Ini bisa dipajang di pintu. Sekarang kita tunjukkan bagian dalam kastilnya. Semoga dia suka dan memaafkan kita. Dan itu benar. Kastilnya lebih bagus dari yang dibayangkannya. Sekarang dia tahu kalau kakaknya sayang padanya. Mereka memang kakak terbaik di dunia. Ruang rahasia di loteng adalah impian setiap remaja. Banyak yang harus dilakukan Nick dan Emma. Mungkin sekarang mereka akan berhenti bertengkar hanya sebentar. Menjahili adikmu itu jahat. Dia juga menjahili yang lain. Ada yang ingin dikatakan Tuan Laba-Laba pada Nick. Kenapa kau lari? Kau pria pemberani kan? Kembalilah. Nick tidak terlihat seperti pria pemberani lagi. Sekarang dia akan dapat kekuatan super? Tidak, kecuali membuat adikmu kesal dianggap kekuatan super. Dindingnya membuat Emma semakin kesal. Saatnya untuk menerapkan pelajaran seni rupa. Semua yang merah muda ini akan membuat Nick marah. Bentuk hatinya semakin membuatnya marah. Apakah tidak ada cinta di hatimu? Hahaha, lihat betapa kesalnya dia. Dia merusak rencana Emma. Kalau kau tidak suka, lakukan sendiri. Inspirasi ada di mana saja. Nick akan membuat dinding Lego. Itu terlihat keren, lebih baik dari dinding Emma. Semua sudah terpasang. Atau belum semua? Akhirnya mainan Nick yang tersembunyi. Ini mulai kelihatan bentuknya. Nick tidak dikenal karena keahliannya, tapi dia merasa termotivasi. Dia sangat mahir dengan ini. Sekarang dia punya bangku kayu. Sedikit terlalu kayu. Kursinya bukan Nick. Cat akan memperbaiki. Atau tidak, kursinya tidak terlalu nyaman. Emma sangat terkesan dan dia punya ide untuk membuatnya lebih lembut. Ini sempurna. Yay! Nick membuat kursi yang keren dan Emma tidak punya apa-apa. Bagaimana cara membuatnya senang? Itu sudah jelas. Coba tebak sebuah hadiah. Kursi itu membuat Emma bahagia. Untung dia tidak punya cermin. Ini bukan riasan yang terbaik. Loteng ini menjadi ruang rahasia mereka. Akhirnya mereka tidak bertengkar. Emma tidak bisa berhenti menghias. Tidak ada yang namanya sempurna. Emma mencari sesuatu untuk dipasang di dindingnya. Ada taplak meja. Untung saja dia pernah kursus sulap. Dan sekarang taplaknya akan menghilang. Atap yang sangat bagus, Emma. Nick sedang mempelajari petanya. Mungkin masih ada harta karun untuk ditemukan. Nick mulai mengikuti jejak dan dia hampir sampai. Sedikit lagi, ada seekor naga di peta, tapi di sini hanya ada kunci.
Bagaimana Nick bisa membukanya? Kalian lihat kata sandinya? Beri komentar di bawah. Where? Nick tidak pernah teliti akan sesuatu. Nick menemukan kostum Batman lama di loteng. Hah, tidak muat lagi. Topengnya tidak mau lepas. Bagaimana kekuatan supermu? Cari tahu cara memanfaatkan ini. Tadinya ini kostum, sekarang sebagai gantungan. Sulit untuk merias tanpa cermin. Jadi Emma memesan satu dari internet. Datangnya cepat, tapi pantulannya sangat aneh. Dari mana asal kerutan ini? Ada yang salah di sini. Oh, ini hanya plastik kemasannya. Nick berhasil membuatnya tenang. Nick sedang melatih 3 poinnya. Mengenai adikmu, 100 poin. Para penggemar menyukainya. Dan ini dia pialanya. Itu seperti tempat sampah, bukan tempat sampah. Itu adalah ring basket yang sangat keren. Emma membuat rak sendiri dan Nick akan pergi kencan. Emma perlu pengikat lagi, tapi Nick butuh dasi dan ikat pinggang. Emma sudah memakainya. Nick tidak bisa pergi kencan seperti ini. Nick menemukan nakas tua dan langsung membawanya ke loteng. Tidak mau terbuka. Haruskah dia mendaftar olahraga? Apa nakas ini lebih kuat darinya? Kekerasan itu bukanlah jawabannya. Kebaikan selalu memberikan hasil yang sangat baik. Bahkan pada Nick, dinosaurus favoritnya. Dia pikir meteor memusnahkan mereka. Nick tidak mempunyai banyak hobi, tapi kotak tua yang Emma temukan benar-benar keren. Sebuah patung Oscar dan juga foto, cepat ambil ini. Dan yang lainnya juga. Ada apa dengannya? Ternyata adiknya sudah mengambil semua barang-barangnya. Nick punya rencana sendiri untuk ini. Dia butuh sebuah lampu. Emma tidak iri sama sekali. Tidak, dia sangat tidak sabar sehingga dia punya rencana. Dia ikut bahagia untuk Nick sampai dia melupakan alergi debunya Nick. Jangan pernah remehkan anak-anak. Nick yakin kalau dia punya ide untuk tren baru di TikTok. Akunnya Disco Nick akan sangat viral. Disukai 2 kali. Dia meminjam properti adiknya. Aku tentu akan promosikan akunnya. Jadi sebaiknya ambil ini. Nick dan film horor tidaklah cocok. Emma sedang tertidur. Dengkurannya membuat suasana semakin seram. Dia harus selesaikan menonton film. Apa yang terjadi? Mungkin mereka dilarang ke sini karena suatu alasan. Apakah ini berhantu? Nick sangatlah penakut. Imajinasinya berlebihan. Emma mempunyai banyak sekali pakaian. Dia harus punya lemari untuk menaruh itu. I need help. Pengantarnya sudah datang. Tunggu, barang apa ini? Kau salah mengantar pesanan. Dulu dia memesan seekor kucing, yang datang malah harimau. Dia bisa mengatasi hewan buas dan tangganya. Internet sangat bagus di loteng. Nick malas ke bawah untuk mengambil soda. Itu tidak perlu. Emma akan berbagi dengan kakaknya, entah dia suka atau tidak. Nick menemukan alat untuk mencuri minuman. Dia harus patenkan itu. Tapi Emma lebih pintar dari perkiraan Nick. Coklat panasnya hilang tepat di depan matanya. Dia akan menipu si pencuri dengan menaruh bahan rahasia. Apa kau mencium bau terbakar? Ada api di mulutmu. Nick sangat senang bersantai. Dia harus berdiri untuk mengambil bola. Oh, itu beruntung. Ada apa di sini? Begitu kau temukan harta karun, seseorang datang untuk merebutnya darimu. Bagaimana jika isinya ternyata menakutkan? Beri komentar apakah Nick dan Emma harus membukanya atau membiarkan orang tuanya yang memutuskan. Emma percaya bahwa dia adalah ratu sekolah, tapi sekolah belum tahu tentang itu. Dia berusaha terlihat sempurna dan itu masalah utamanya. Pria malang itu tidak tahu jangan menilai buku dari sampulnya. Emma putus asa dan bingung dengan semua gaunnya.
Pelayannya juga sama bingungnya. Tapi jujur saja, itu cocok untuknya menjadi pangeran yang berpakaian seperti putri. Gadis kaya selalu memamerkan perhiasan berliannya dan dia menertawai si gadis miskin. Sekarang akan diadakan ujian akhir, lihat siapa yang nanti tertawa. Jenny menggunakan kertas contekan, sekarang dia sudah selesai. Dia juga berbagi dengan yang lain. Sementara Emma memperhatikan perhiasannya. Dan ini hasil ujiannya. Semua dapat nilai A kecuali si kaya. Dia sangat marah, dia tidak senang dengan nilainya. Dia siap melakukan sesuatu mengenai itu. Nilai yang ditulis dengan glitter itu jauh lebih baik. Emma tidak suka dengan makanan di kantin sekolah. Dia sudah memilih selama 20 menit. Banyak antrian di belakangnya. Dan orang-orang itu jadi tidak terkendali. Istirahat akan segera berakhir dan mereka belum makan. Jenny tahu cara mengalihkan si gadis kaya. Dia tidak bisa menolak berlian, walaupun itu palsu. Tapi dia akan terlambat mengetahuinya. Dia bahkan tidak tahu apa isinya. Ekspresi wajahnya sangat tidak ternilai. Tapi sekarang dia tidak membuat yang lain menunggu. Emma tidak mempunyai teman. Sudah lama tidak ada yang memberikan pesan sehingga ponselnya tertutup sarang laba-laba. Tapi semua orang selalu mengirim pesan ke murid miskin. Dia tidak bisa istirahat. Emma menertawai ponsel murahnya yang habis daya setelah 5 menit. Mahkota Ratu Anna saat ini sudah diantar ke sekolah. Tidak ada yang boleh menyentuh mahkota itu. Bagaimana mungkin mahkota secantik itu tidak ada di kepala Emma? Sekarang dia sangat menginginkan itu. Pelayan setianya akan mengambilnya bagaimanapun caranya. Sistem keamanannya sama seperti yang di dapur Emma. Nick sudah sering melewati itu untuk mencapai ke kulkas. Jika dia bayangkan mahkota itu adalah roti lapis, maka semua akan berhasil. Tapi mahkotanya hanya hologram. Gadis kaya marah mendengar berita itu. Di mana mahkota aslinya? Kita hanya bisa menebak. Wow, Jenny punya tas yang keren. Dia membuatnya sendiri. Emma mencoba menarik perhatian dengan dompetnya, koleksi terbaru dari Trump Fashion. Tapi yang lain sepertinya tidak peduli. Ketidakpedulian pada orang lain mengganggunya. Nick berpikir kalau dompet bosnya akan bisa lebih bersinar dengan dipakaikan berlian. Setiap saat Emma harus selalu bersinar. Dompet ini jadi terlalu berat untuk nona kecil ini. Tapi sekarang semua memperhatikannya. Dia tidak ingin perhatian ini. Bahkan pria kuat ini tidak bisa mengangkatnya. Teman-teman akan bersuah foto. Tidak ada yang mengajak Emma. Ini sangat tidak adil. Dia berfoto sendiri dan tentunya dia terlihat sedih. Tidak bisa diunggah di Instagram. Aksesori mahal selalu membuat gadis kaya bahagia. Fotografer pribadinya berlebihan dengan blitznya. Yang lain menjadi silau dan tidak tahu jalan keluar. Emma sangat yakin kecantikannya berefek pada mereka. Ini mainan baru si gadis kaya, sebuah berlian cantik. Yang lain harus melihatnya dan merasa iri dengan Emma. Tapi semua mata tertuju pada tempat penyimpanan Jenny. Murid-murid lebih terkesan dengan itu daripada berlian asli. Sangat payah. Uang Jenny hanyalah sedikit. Emma melihat kemiskinannya itu lucu. Dia aneh dengan caranya. Dia bisa membeli kue yang paling mahal, tapi tidak punya pelayan yang normal. Nick si ceroboh menjatuhkan apa saja. Rusak lagi satu hari yang baik. Emma meminjam spidol untuk mewarnai topik pelajaran. Jenny senang menolong temannya. Emma memperhatikan manikur buruk teman sekelasnya. Jenny merasa sedikit malu, tapi kemiskinan Jenny malah membuatnya semakin kuat. Dia akan perbaiki manikurnya dengan karton. Iya, kau tidak salah dengar, karton. Emma punya ahli manikur pribadi. Manikur siapakah yang lebih baik? Beri komentar di bawah. Tidak ada yang lebih akrab daripada makan siang bersama. Emma ingin memberikan burger yang paling mahal untuk teman-teman sekelasnya. Hanya Jenny yang merasa lapar. Dia tidak dapat apapun dari murid kaya. Sepertinya ada kejutan di dalam burger. Itu sebabnya kenapa sangat mahal. Gigi Andy tidak terselamatkan.
Nona Ruby meminta semua murid membawa laptop ke kelas. Emma tentu saja mempunyai laptop berlian edisi terbatas. Jenny menggunakan laptop karton. Dia membuatnya sendiri. Teman sekelas menyukainya, kecuali si gadis kaya. Sangat mudah untuk merusak karton dengan air, tapi petugas kebersihan bahkan lebih ceroboh dari si pelayan nih. Dan semua berbalik ke Emma seperti biasa. Kau tidak boleh bawa senapan ke sekolah. Murid kaya sangat yakin dengan cincin yang indah dia bisa memikat pria. Tapi pria dungu ini tidak tahu apapun tentang batu berharga, juga tentang kecantikan. Kenapa tidak memperhatikan betapa cantik dan kayanya Emma? Ditambah lagi, dia gadis yang murah hati. Tidak ada seorang pun yang memahaminya. Kalian suka video baru kami? Jangan lupa beri suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.